Vivo V29e diluncurkan pada September 2023 sebagai opsi smartphone khusus fotografi yang menduduki kelas harga menengah alias mid-range. Peluncuran HP tersebut pelengkap dari Vivo V29 5G yang memiliki harga sedikit lebih tinggi. Sekedar informasi, Vivo V29 5G sudah tersedia di pasar Indonesia sejak 7 September 2023. Sebenarnya, di tanggal tersebut Vivo V29e juga dirilis tapi untuk pasar India saja. Tampaknya, warga tanah air meski bersabar menunggu HP ini sampai ikut dirilis di Indonesia menyusul sang kakak. Dan berikut ini, kelebihan dan kekurangan Vivo V29e yang sudah tim gadget merangkum. Vivo V29e merupakan ponsel menengah dengan kualitas layar membanggakan. Ponsel ini mengusung panel AMOLED. Ya, layar pada HP ini juga mendukung penampilan HDR10+ sehingga membuatnya eligible untuk memainkan konten HDR pada sejumlah platform terkenal. Dengan HDR10+, kualitas gambar seperti kejernihan, rentang dinamis, warna, dan juga detail akan ditingkatkan sehingga berikan immersion lebih mendalam saat menonton film. Ukuran layar HP ini juga tergolong lega di kelasnya, yakni 6,78 inci pada resolusi Full HD+. Berbekal desain 3D curve atau melengkung, Vivo V29e pun berhasil memiliki ukuran bezel yang cukup tipis sehingga mencapai rasio screen to body di angka 90,1%. Soal tingkat kecerahan, Vivo V29e ada di angka 1300 nits. Selain itu, ponsel ini juga menawarkan refresh rate 120Hz untuk pergeseran layar 2 kali lebih mulus. Vivo V29e juga menyajikan touch sampling rate hingga 1200Hz. Vivo V29e menyajikan desain berkelas dan mewah. Bodi belakang menampilkan tekstur berlian yang dibalut dengan finishing glossy di bagian kiri dan matte di bagian kanan untuk hadirkan desain premium yang memikat. Salah satu varian warnanya, Artistic Red, bahkan mengusung konsep changing color sehingga dapat berubah warna yang semula merah marun menjadi hitam. Sedangkan untuk pengguna yang ingin rasakan tampilan sejuk dan cerah bisa pilih Artistic Blue. Bobot ponsel berada di angka 180,5 gram dengan ketebalan 7,6 mm. Bodi belakang ponsel ini juga tak lagi mengusung bahan material plastik polikarbonat, melainkan sudah mengusung bahan kaca. Ponsel dengan bahan kaca memang sering memiliki peningkatan dari segi estetika visual, karena memberikan kesan mewah yang sulit didapat pada ponsel berbahan plastik. Beda dengan mayoritas HP lain yang berusaha hadirkan triple kamera atau bahkan quad kamera, Vivo V29e justru hanya suguhkan dual kamera. Vivo V29e sajikan sensor utama berkekuatan 64 megapiksel dengan bukaan f1.9. Kamera utama tersebut turut dipersenjatai dengan stabilisasi OIS agar pengalaman memotret di malam hari tetap fokus kendati memiliki proses shutter yang lebih lama. Di bagian kamera pendamping, ada kamera ultrawide 8 megapiksel yang memiliki bukaan f2.2 serta ukuran sensor 1/4 inci. Kamera belakang ponsel dapat menghasilkan perekaman video pada resolusi yang tinggi yakni 4K, kendati hanya frame rate 30 fps. Kamera beresolusi besar memang menjadi tren industri smartphone sejak lama. Tak hanya kamera belakang Vivo V29e yang tawarkan kamera 64 megapiksel dengan teknologi quad pixel binning, kamera depannya juga suguhkan kamera 50 megapiksel. Turut gunakan filter cahaya pixel binning 4-in-1, kamera selfie tersebut hasilkan output gambar 12,5 megapiksel. Pengguna juga tak perlu lagi mengatur fokus secara manual karena Vivo menggali dengan autofocus di kamera depan. Ini membuatnya lebih sanggup hasilkan foto selfie berkualitas baik dengan effort lebih minim. Sudah jadi kebiasaan HP slim untuk memangkas kapasitas baterai. Semula saya pikir Vivo V29e menghadirkan baterai 4000 mAh, namun rupanya ponsel ini mampu hadirkan baterai dengan standar 5000 mAh. Ponsel ini menggunakan Snapdragon 695 dengan fabrikasi 6 nanometer, sehingga tak heran kalau HP ini punya ketahanan baterai yang cukup lama pada satu kali siklus pengisian.
Dalam box penjualan, Vivo V29e juga menyertakan charger dengan daya 44 watt yang bisa mempercepat durasi pengisian berkali lipat ketimbang 10 watt standar. Tentu ini bukan fast charging terbaik di kelas harga 4 jutaan, karena sejumlah ponsel di bawahnya saja sanggup menawarkan hingga 67 watt. Ponsel dengan sensor sidik jari di belakang sudah mulai ditinggalkan pada segmen harga terjangkau. Ini hampir semua smartphone murah berbondong-bondong hadirkan sensor di samping, bahkan untuk harga HP 1 jutaan. Otomatis, ini membuat ponsel di kelas harga mid-range naik kelas, contohnya Vivo V29e yang kini menawarkan sensor sidik jari di dalam layar. Sensor dalam layar atau in-display fingerprint scanner hanya bisa diterapkan pada smartphone dengan panel layar AMOLED. Inilah yang membuat sensor dalam layar terasa eksklusif dibandingkan sensor di samping. Snapdragon 695 pada Vivo V29e sebenarnya punya kinerja yang cukup kencang. Akan tetapi, SoC keluaran tahun 2021 tersebut umumnya lebih ditemui pada jajaran HP yang harganya lebih murah. Kita bisa mengacu pada beberapa HP di harga 3 jutaan seperti Poco X5, iQOO Z7X, dan Realme 9 Pro 5G yang sudah menggunakan Snapdragon 695. Dengan kata lain, Vivo V29e tak memiliki rasio price to performance yang baik. Chipset Snapdragon 695 5G dibangun dengan litografi 6 nanometer sehingga memiliki efisiensi daya yang baik. SoC ini menggunakan 8 inti prosesor yang terbagi menjadi 2 klaster, yakni klaster High Performance berisikan 2 unit Cortex A78 dengan kecepatan 2,2 GHz dan klaster hemat daya mencakup 6 unit Cortex A55 berkecepatan 1,8 GHz. Dengan clock speed yang mencapai 2,2 GHz, SoC ini mampu mendukung jenis pemrosesan berat, apalagi ditambah dengan pengolah grafis GPU Adreno 619 yang mumpuni. Vivo V29e ditopang dengan opsi storage 128GB dan 256GB berjenis UFS. Sedangkan dari sisi RAM, menggunakan single option 8GB pada jenis LPDDR4X. Vivo V29e hanya mengandalkan satu speaker tunggal atau mono yang terletak di bawah ponsel. Ini jelas menjadi sebuah kekurangan mengingat mayoritas HP lain sudah membawakan speaker stereo dengan hasil suara yang jernih dan lantang. Vivo V29e memang hadir dengan jaringan seluler 5G dan sensor sidik jari dalam layar. Akan tetapi, berdasarkan penelusuran yang saya lakukan pada laman GSM Arena, ponsel ini tak memiliki NFC. Ya, semoga saja nantinya Vivo V29e versi Indonesia ada NFC-nya. Padahal, NFC menjadi salah satu konektivitas penting di era sekarang. Terbukti dari maraknya HP 1 jutaan yang sudah menghadirkan NFC di Indonesia. Ponsel ini juga masih menyediakan protokol Wi-Fi 5 dual band di saat sejumlah pesaingnya sudah mengantongi sertifikasi Wi-Fi 6. Selain itu, ponsel ini juga tak menghadirkan port audio jack 3,5 mm. Kian diperparah dengan fakta HP ini tak tawarkan speaker stereo pula. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar komentar terbaik dari Gadget Me.